Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pembulatan dan penaksiran pecahan. Silakan bukunya dibuka halaman 15 ya. Yang pertama, pembulatan pecahan. Yang A, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Di sini kita akan menggunakan garis bilangan, ya. Ada contoh yang pertama di sini, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Perhatikan garis bilangan berikut. Sini ada 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Dapat dari mana 1? 1 ini didapatkan dari 6/6. Setelah 5/6 kan 6/6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Ya nak ya. Perhatikan pecahan 5/6. 5/6 ini lebih dekat dengan bilangan 1 atau 0. Nah, ternyata lebih dekat dengan bilangan 1 ya nak ya. Jadi bisa ditulis di sini. Pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1 ya. Karena lebih dekat dengan bilangan 1. Pecahan 5/6 itu dibulatkan menjadi 1. Seperti ini ya nak ya. Baik. Contoh yang kedua. Bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Ya. Penyelesaiannya, untuk pecahan campuran perhatikan bilangan pecahannya saja. 2 1/4, mana pecahannya di sini? 1/4 ya nak ya. Jadi kita harus fokus ke pecahannya saja. Kita fokus ke 1/4-nya saja ya nak ya. Perhatikan garis bilangan berikut. 1/4 itu lebih dekat dengan bilangan 1 atau bilangan 0. Di sini ada 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. 1/4 itu lebih dekat dengan 0 atau 1. Ternyata lebih dekat dengan 0 ya nak ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. 2/4 itu sama dengan 2 ditambah 1/4. Karena 1/4 itu lebih dekat dengan 0, maka ditulis 2 ditambah 0 ya nak ya. Jadi 2 1/4 itu kan 2 dan 1/4. Nah, karena 1/4 itu lebih dekat dengan 0, maka dibulatkan menjadi 0. Jadi ditulis di sini, 2-nya turun, 1/4-nya itu 0, dibulatkan menjadi 0. 2 tambah 0 sama dengan 2, ya nak ya. Berapa 2 tambah 0? Sama dengan 2. Jadi 2 1/4 dibulatkan menjadi 2. Bagaimana, gampang kan? Baiklah, yang B, pembulatan pecahan desimal. Bagaimana aturan pembulatan pecahan desimal? Yang pertama, satuan terdekat, maka perhatikan angka persepuluhannya. Yang kedua, persepuluhan terdekat, maka perhatikan angka perseratusannya. Nah, setelah diperhatikan angka persepuluhannya atau perseratusannya, nah seperti ini ya. Jika kurang dari 5, ya, jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Apa maksud dibulatkan ke atas dengan dibulatkan ke bawah? Ya, kalau dibulatkan ke bawah itu berarti angka yang didekati itu tetap tidak berubah, ya nak ya. Terus apa maksud dengan dibulatkan ke atas? Dibulatkan ke atas itu maksudnya angka yang didekati itu ditambahkan dengan angka 1. Ya nak ya, kita langsung praktek saja biar lebih memahami. Bulatkan 3,74 ke satuan terdekat. Ya, lihat nih, ada satuan terdekat, maka perhatikan angka persepuluhannya. Persepuluhan itu berarti satu angka di belakang koma ya nak ya. Ya.
Perhatikan satu angka di belakang koma berarti 1. Lihat, perhatikan satu angka di belakang koma itu adalah angka 7. Perhatikan angka 7. Angka 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Perhatikan. Angka 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Baik. 7 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti angka yang didekati itu ditambahkan 1 ya, Nak ya. Berarti angka yang didekati itu ditambahkan dengan 1. Berarti 3 tambah 1 adalah 4. Jawabannya adalah 4 ya, Nak ya. Nah, jadi bulatkan 3,74 ke satuan terdekat, jawabannya adalah 4. Yang kedua, bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Kalau persepuluhan terdekat, maka perhatikan angka perseratusannya. Kalau perseratusannya itu adalah dua angka di belakang koma, 1, 2. Nah, lihat angka 4. Angka 4 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Baik, ternyata ini kurang dari 5 ya, Nak ya. Kalau kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Maksudnya dibulatkan ke bawah itu berarti angka yang didekati itu tetap tidak berubah. Lihat, mana angka yang didekati oleh 4? 7. Berarti tidak berubah, berarti 3,7. Jawabannya di sini berarti 3,7. Bagaimana? Gampang ya. Baiklah, selanjutnya adalah pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya ya. Di sini ada contoh ya, Nak ya. Perhatikan. Nah, jika angka satuannya dari 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke 10 ya, Nak ya. Kalau angka satuannya 4, 3, 2, 1 itu dibulatkan ke angka 0. Nah, baik, kita langsung praktek ya. 18% kita akan bulatkan ke puluhan terdekat ya, Nak ya. 18%, 73%, 45%. Ini kita akan bulatkan ke puluhan terdekat. Baik, 18%. Lihat angka satuannya 8 ya. 8 ini lebih mendekati 0 atau 10. Baik, mendekati 10 ya, Nak ya. Baik, kita coret di sini. Satunya kita coret. Kita tulis di sini 10. Nah, ya, karena lebih dekat dengan angka 10. Jadi 10 tambah 10 ya. Ini 0 ya, Nak ya. 10 tambah 10 berarti 20%. Jadi 18% itu dibulatkan menjadi 20%. Lanjut yang kedua, 73%. Lihat angka satuannya 3. 3 ini lebih mendekati ke angka 0 ya. Kita coret, kita kasih 0 di sini. Berarti 70%. Nah, yang selanjutnya adalah 45%. Kita lihat angka satuannya di sini ada 5 ya. 5, 6, 7, 8, 9 ini kita bulatkan ke 10. Ya, kita coret di sini. Kita tulis di sini 10. 10 tambah 40 yaitu 50%. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Gampang ya.